Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series Belajar Matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, ya, khususnya terkait relasi himpunan. Baik, relasi himpunan atau hubungan antara dua himpunan yang akan kita bahas di sini yaitu himpunan sama, himpunan ekivalen, himpunan bagian, dan himpunan lepas. Pertama, kita akan melihat himpunan sama. Kita lihat dulu pengertiannya. Dua himpunan A dan B dinyatakan sama jika setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota A. Notasinya seperti ini, A sama dengan B. Mari kita lihat contohnya ya. Misalkan himpunan K yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita punya himpunan L yaitu X sedemikian hingga 6 dikurang X lebih dari 0 dengan X bilangan asli. Nah, coba dipikirkan apa saja anggota dari L. Bilangan yang jika 6 dikurangi dengan bilangan asli, yang jika 6 dikurangi dengan bilangan itu hasilnya lebih besar dari 0. Bilangan apa saja? Ya, betul sekali. Bilangannya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Persis sama dengan anggota K. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. K sama dengan L. Atau kita bisa buat diagram pennya seperti ini. Dilihat di sini lingkarannya K dengan lingkarannya itu L itu berimpit. Karena anggota-anggotanya juga persis sama. Nah, sekarang jika terdapat paling sedikit satu anggota A yang bukan anggota B atau sebaliknya, maka A dan B dinyatakan tidak sama. Kita tuliskan seperti ini. A tidak sama dengan B. Contohnya, kalau tadi kita punya himpunan K dan himpunan L, di mana K sama dengan L, kita tambahkan satu himpunan lain lagi, yaitu himpunan M, yang merupakan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 apa saja ya? Ya, anggotanya dari M adalah 2, 3, 5, dan 7. Ada anggota K yang bukan anggota M, yaitu 1, 4, bukan anggota dari M. Ada juga anggotanya M, yaitu 7, yang bukan anggota dari K. Berarti ada paling sedikit satu anggotanya K yang bukan anggotanya M, atau ada paling sedikit satu anggotanya M yang bukan anggota K. Dengan demikian K dan M ini tidak sama. Kemudian kita bisa lihat di sini diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Karena tidak sama, tentu lingkarannya K dan lingkarannya M tidak berimpit. Ada 1 dan 4 pada K, tapi tidak ada di M. Ada 7 pada M, tapi tidak ada pada K. Himpunan yang tidak sama, diagram Venn-nya itu tidak selalu seperti ini ya. Bisa saja merupakan himpunan bagian, bisa saja juga himpunan yang saling lepas. Tidak selalu saling terikat, terkait seperti ini. Himpunan bagian, himpunan lepas akan kita bahas selanjutnya. Tetapi sekarang kita lihat dulu terkait himpunan ekivalen. Pengertiannya, dua himpunan A dan B dinyatakan ekivalen jika dan hanya jika bilangan kardinal A sama dengan bilangan kardinal B. Masih ingat pengertian bilangan kardinal? Ya, bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Bilangan kardinal ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kemudian, notasinya
Untuk himpunan ekivalen seperti ini. A ekivalen B. Untuk contoh, kita gunakan contoh yang tadi, himpunan K, L dengan M. Nah, ada berapa banyak anggota K? Ya, 5. Jadi bilangan kardinalnya 5. L, karena persis sama dengan K, berarti NL juga 5. Sekarang, ada berapa banyak anggota M? Ada 4, berarti NM sama dengan 4. Jadi bilang K dengan L ini himpunan yang sama, bilangan kardinalnya sama, berarti K dan L ini ekivalen. Kemudian kita lihat, kita misalkan punya himpunan lain lagi, yaitu P sedemikian hingga X lebih kurang dari 12 dan X bilangan prima. Bilangan prima apa saja yang lebih kecil dari 12? Ya, ada maaf, 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Ada 5 bilangan prima yang lebih kecil dari 12. Berarti NP sama dengan 5. Nah, berdasarkan pengertian himpunan ekivalen ini, berarti K, L, dan P itu ekivalen. Tapi K tidak ekivalen dengan M karena bilangan kardinalnya tidak sama. Di sini kita lihat bahwa himpunan yang sama itu sudah pasti ekivalen. Tapi himpunan yang ekivalen, ini P dengan L ekivalen, tapi ternyata dia tidak sama, anggotanya berbeda. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat himpunan bagian atau subset. Untuk pengertiannya, dua himpunan A dan B, A dinyatakan sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A adalah anggota B. Kalau diperhatikan, pengertian himpunan bagian ini hampir mirip dengan pengertian himpunan yang sama, ya. Tapi ada kalimat di pengertian himpunan sama, yaitu dan setiap anggota B adalah anggota A. Itu tidak ada lagi di sini. Jadi kalimat dan setiap anggota B adalah anggota A pada pengertian himpunan sama itu sudah tidak ada di pengertian himpunan bagian. Itu yang membedakan. Kemudian notasi himpunan bagian seperti ini. Untuk contohnya kita gunakan contoh yang tadi himpunan K, L, M, dan P. Agar jelas kita coba data dulu anggota-anggota dari K, jelas ya 1, 2, 3, 4, 5. L anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. M anggotanya 2, 3, 5, 7. P anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Kalau diperhatikan, setiap anggota K itu merupakan anggota L. Berarti K ini subset dari L. Kemudian, setiap anggota L itu juga merupakan anggota K. Kalau begitu, L subset dari K. Nah, di sini kita lihat himpunan M dan P. Setiap anggota M itu ada di P. Berarti M subset dari P. Tetapi ada anggota P 11 ini yang tidak terdapat pada M. Berarti kita tidak bisa menyatakan P sebagai subset atau himpunan bagian dari M. Jadi P bukan himpunan bagian dari M. Sebentar kita akan lihat lebih jelasnya. Selanjutnya kita perhatikan dulu ini. Jika A himpunan bagian dari B, maka dapat dinyatakan B memuat A. Jika A himpunan dari bagian dari B dan terdapat paling sedikit satu anggota B
yang bukan anggota A, maka A dinyatakan himpunan bagian sejati dari B. Jadi kalau ada paling sedikit satu anggota B yang bukan anggota A, maka A ini himpunan bagian sejati dari B. Kita lihat contoh yang tadi lagi untuk himpunan M dengan P. Ini kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi terdapat satu anggota P yang bukan anggota M. Berarti M ini bisa kita nyatakan sebagai himpunan bagian sejati dari P. Bagaimana dengan contoh himpunan K dan L? Diagram Venn-nya kalau kita buat seperti ini, dia berimpit. Tidak ada anggota K yang bukan anggota L. Begitu juga tidak ada anggota L yang bukan anggota K. Berarti K bukan himpunan bagian sejati dari L. Begitu juga sebaliknya, L bukan himpunan bagian sejati dari K. Tapi K memuat L, L juga memuat K. Kalau yang digambar ini, diagram Venn yang ini, P memuat M. M himpunan bagian dari P atau subset dari P. Kemudian P memuat M. Seperti itu ya. Sekarang, jika terdapat paling sedikit satu anggota A yang bukan anggota B, maka dinyatakan A bukan himpunan bagian dari B. A bukan himpunan bagian dari B. Dinotasikan seperti ini ya. Kita lihat contoh yang tadi. Kita lihat contoh yang tadi. K, L, M, P. Dari yang sudah kita data tadi anggota-anggotanya, kira-kira mana di antara himpunan-himpunan ini yang bukan merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan yang lainnya? Oke, baik. Sekarang kita lihat himpunan lepas. Pengertiannya, dua himpunan A dan B dinyatakan saling lepas jika tidak ada anggota A yang merupakan anggota B dan tidak ada anggota B yang merupakan anggota A. Notasinya seperti ini. A saling lepas dengan B. Mari kita lihat contohnya. Misalkan kita punya himpunan K 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan Q yang anggotanya adalah huruf vokal. K bilangan, angka-angka ya. Sedangkan Q huruf. Berarti tidak ada anggota K yang merupakan anggota Q. Begitu juga sebaliknya, tidak ada anggota Q yang merupakan anggota K. Berarti K dan Q ini saling lepas. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kalau kita mau buat diagram Venn-nya, seperti ini. Jadi K dan Q digambarkan terpisah, saling lepas. Nah, sekarang coba Anda perhatikan himpunan K dengan himpunan Q. Dan mengingat apa yang sudah kita bahas tadi, apakah K dan Q ini merupakan dua himpunan yang sama atau tidak sama? Apakah K dan Q ekivalen? Apakah K memuat Q atau Q memuat K? Apakah K subset dari Q atau Q himpunan bagian dari K? Oke, baik. Silahkan coba menentukan himpunan-himpunan yang lain yang berbeda dari apa yang sudah dicontohkan pada video ini dan melihat bagaimana relasi atau hubungan dari himpunan-himpunan itu. Demikian pembahasan mengenai himpunan sama, himpunan ekivalen, himpunan bagian, dan himpunan lepas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.